카메라야? 이 새끼들아! 잠깐. Halo penyuka film, apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan selalu bahagia. Rekomendasi film dari saya kali ini berasal dari Korea Selatan, berjudul Hashtag Missing Celebrity. Film ini bercerita tentang seorang aktor yang diculik oleh geng penculik kejam yang mengaku sebagai penggemarnya. Dengan kepiawaiannya dalam berakting, sang aktor berhasil mengelabui para penculik dan melarikan diri. Pastikan kalian menonton film ini sampai habis, karena menurut saya film ini lumayan seru. Kalau begitu langsung saja kita kupas alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan Hwang Jung-min, seorang aktor terkenal yang sukses memenangkan berbagai penghargaan berkat kepiawaiannya dalam berakting. Malam itu Jung-min menghadiri acara premier film terbarunya. Namun karena merasa kebosanan, Jung-min malah memutuskan meninggalkan acara itu secara diam-diam dengan mengendarai mobilnya seorang diri, tanpa supir yang biasa mengantar jemput kemanapun dia pergi. 우리 자꾸 동생들이랑 2차 가서 재밌게 놀아. 땡큐. Di perjalanan pulang, dia mendengar sebuah berita tentang penemuan mayat seorang pemilik kafe yang tewas dihabisi oleh geng penculiknya karena gagal memberikan uang tebusan. Jung-min sempat singgah di sebuah toko yang tak jauh dari apartemennya untuk membeli minuman. Kemudian si penjaga toko menunjukkan berita yang tengah viral kepada Jung-min. Berita tentang penculikan si pemilik kafe dan pelayannya. Si penjaga toko mengatakan kalau polisi tidak serius menangani kasus tersebut, hingga banyak netizen yang merasa geram. Seperti biasa, Jung-min menitipkan mobilnya kepada si penjaga toko dan lebih memilih pulang jalan kaki. Namun saat menuju keluar, dia dihampiri oleh 3 orang pria yang mengaku sebagai penggemar beratnya, Dong-hun, Yong, dan Choi. Namun Jung-min merasa kurang nyaman dengan sikap mereka bertiga yang terkesan sangat kurang ajar, hingga dia menolak ajakan Choi untuk selfie. Namun penolakannya justru membuat mereka bertiga bersikap semakin kurang ajar, hingga membuat Jung-min hampir saja hilang kendali. 아이, 씨발 것들이. 싸움 좀 하네. Untung saja mereka bertiga segera pergi, dan Jung-min pulang dalam keadaan kesal. Di tengah jalan, Jung-min malah diculik oleh 3 orang tadi. Dia sempat dibanting dan disentrum karena melawan. Jung-min dibawa dan diikat di sebuah ruangan. Ternyata geng ini jugalah yang menculik wanita si pelayan kafe tersebut. Dia bernama Seun. 2 penculik ini bernama Jae dan Byul. Sementara Jung-min masih belum menyadari kalau dia sedang diculik. Dia malah mengira kalau mereka adalah YouTuber yang membuat konten prank. Dong-hun tidak terima dibentak-bentak, lalu dia menampar Jung-min berkali-kali. Dari sini Jung-min baru sadar kalau dia memang benar-benar sedang diculik. Tak lama Choi dan Yong tiba. Dong-hun semakin kesal dengan Jung-min yang masih banyak bacot. Choi kemudian mengatakan kepada Jung-min kalau dia gagal memberikan uang tebusan sebelum jam 10 malam ini, maka Jung-min akan bernasib sama dengan si pemilik kafe yang mereka habisi karena menolak memberikan uang tebusan yang mereka minta. Lalu Choi menunjukkan rekaman video kepada Jung-min saat dia mengeksekusi korban tanpa rasa kasihan. Dari sini bisa dilihat kalau Choi adalah seorang bos penculik kejam yang berjiwa psikopat. Bahkan Choi ingin menghabisi Seun langsung di hadapan Jung-min. Karena tidak tega, Jung-min kemudian berjanji kalau dia akan membayar uang tebusannya sebesar 5 miliar won. Namun Choi menganggap kalau 5 miliar terlalu kecil, tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat oleh Jung-min dari kesuksesan film-filmnya selama dia berkarir. Namun Jung-min beralasan tidak bisa memberikan lebih dari itu sampai batas waktu besok karena peraturan batasan penarikan uang di bank. Sementara di tempat lain, detektif Yuna melapor kepada atasannya kalau dia baru saja berhasil meringkus Banga, si pemilik truk yang digunakan oleh geng penculik Seun. Di sini polisi belum tahu kalau Jung-min, si aktor terkenal, juga ikut diculik. Dari pengakuan Banga, dia hanya tahu salah satu dari penculik yang wajahnya terekam oleh CCTV, yaitu Dong-hun. Kembali ke Sandra yang diawasi oleh Jae, si gila yang mengaku penggemar berat Jung-min.
Dia memaksa sang aktor mengulangi dialog dalam salah satu filmnya yang paling populer. 들어와 이씨. 들어와 이씨. Tak lama Dong-hun datang dan meminta kartu kredit Jungmin. Namun Jungmin mengatakan kalau kartunya tertinggal di rumah dan menyuruh Dong-hun mengambilnya. Namun di satu sisi Choi menaruh curiga dengan Jungmin yang tampak tidak ada takut-takutnya seperti Sandra yang lain. Choi khawatir kalau ada polisi yang berjaga di rumahnya, mengingat Jungmin adalah aktor terkenal. Sebelum pergi ke rumah Jungmin, mereka terlebih dahulu mempersiapkan senjata dan memasang perangkap di markas itu. Choi berpesan kalau dia tidak kembali dalam 10 jam ke depan. Dia meminta Dong-hun menghabisi kedua Sandra. Sayun bertanya kepada Jungmin, apakah geng penculik ini akan melepaskan mereka berdua setelah mendapatkan uang tebusan tersebut. Jungmin meminta Sayun untuk tetap yakin kalau mereka berdua akan keluar dari tempat itu dengan selamat. Singkat cerita, Choi dan Yong sudah sampai ke kota. Mereka membajak sebuah taksi untuk pergi ke rumah Jungmin. Pada saat yang sama di tempat lain, Detektif Yuna mendapat informasi tentang Choi, si bos geng penculik dari seorang sipir penjara. Karena 3 bulan lalu Choi sempat menjenguk Dong-hun yang ditahan di sana. Tanpa membuang waktu, Yuna dan rekannya langsung menuju ke tempat Choi. Sementara itu Jae yang sakne berencana untuk memperkaus Seyun. Di saat Jae sedang asik mengintip Biyul yang sedang bermantap-mantap dengan Dong-hun, Jungmin bergegas menyuruh Seyun menendang pecahan kaca botol ke arahnya. Namun sial, Seyun menendangnya terlalu kuat, hingga dengan terpaksa Jungmin menggeser kursinya untuk meraih pecahan kaca itu. Namun Biyul keburu datang dan ternyata Jungmin sudah berhasil mengambil pecahan kaca itu dan menyembunyikannya. Jungmin mengatakan kalau hari ini dia ada jadwal interview. Kalau dia tidak datang, kemungkinan besar manajernya akan melapor ke polisi. Lalu Dong-hun memaksa Jungmin menelpon sang manajer untuk membatalkan interview tersebut. Namun panggilannya itu malah di-reject oleh Wong, manajernya. Kemudian Jungmin menelpon nomor Wong, kakaknya. Dia meminta Wong menyampaikan pesan kepada sang manajer untuk membatalkan interview hari ini dengan alasan sedang ada sedikit masalah di rumah. Jungmin juga meminta Wong menyampaikan permintaan maafnya kepada para wartawan. 그리고 철개 기자한테 정말 미안. Mendengar Jungmin menyebut nama wartawan, Dong-hun buru-buru mematikan panggilan tersebut. Di lain sisi, Detektif Yuna dan rekannya mendatangi rumah Choi. Mereka dikejutkan dengan penemuan mayat yang membusuk di tempat tidur. Sementara itu, Choi mendatangi apartemen Jungmin untuk mencari kartu ATM-nya. Kembali ke Jungmin, dia meminta Jae pergi ke apotek membeli obat untuk tekanan jantungnya. Jungmin mengatakan kalau dia terlambat meminum obat itu, maka dia akan terkena serangan jantung. Namun Jae menolak karena Choi melarangnya meninggalkan markas tersebut. Tak lama Dong-hun masuk dan mencekik leher Jungmin dengan tali atas perintah dari Choi karena Jungmin telah mengibulinya. Kartu ATM milik Jungmin tidak ada di rumah itu. Setelah Choi mengancam akan melukai anak dan istrinya, Jungmin akhirnya mengaku kalau ATM-nya tertinggal di meja toko yang dia singgahi malam itu. Saat ingin pergi, Choi melihat manajer Jungmin datang ke rumah itu. Tak lama dia ditelepon oleh Wong. Wong menyampaikan pesan dari Jungmin tentang pembatalan interview dan juga permintaan maafnya kepada para wartawan. Anehnya si manajer mengatakan tidak ada jadwal interview hari ini. Bahkan nama-nama yang disebutkan oleh Jungmin bukanlah nama wartawan, tapi nama-nama karakter detektif yang dia perankan di filmnya. Jelas sekali kalau Jungmin berusaha memberikan kode kalau dia sedang diculik dan meminta sang manajer melapor kepada polisi atau detektif. Mendengar pesan Jungmin yang disampaikan oleh Wong, si manajer mulai khawatir kalau sang aktor kemungkinan besar dalam bahaya. Menyadari kalau Jungmin tidak ada di sana dan keadaan rumah yang berantakan, si manajer bergegas menelpon bantuan 911. Scene film kemudian berpindah ke markas. Terlihat kalau keadaan Jungmin sedang sekarat karena telat minum obat. Namun Dong-hun curiga kalau sang aktor cuma akting. Sebaliknya, Biyul yakin kalau Jungmin memang benar-benar sakit. Dia khawatir kalau sampai Jungmin tewas sebelum memberikan uang tebusan, maka usaha mereka akan sia-sia. Singkat cerita, manajer Jungmin meminta bantuan Detektif Yuna untuk melacak keberadaan sang aktor. Di lain sisi, si pemilik toko menolak memberikan dompet dan kunci mobil Jungmin kepada Choi.
Meskipun Choi mengaku sebagai manajernya, dia ingin Jungmin sendiri yang mengambilnya seperti biasa. Choi menjadi emosi dan ingin menghajarnya, namun batal karena ada pengunjung yang datang. Kemudian Dong-hun melapor kepada Choi tentang keadaan Jungmin yang sekarat, dan sekarang dia sedang mengarah ke apotek untuk membeli obatnya. Mendengar itu, Choi marah besar dengan Dong-hun. Choi yakin kalau itu hanya akal-akalan sang aktor untuk kabur dari markas itu. Lalu dia menyuruh Dong-hun kembali ke markas secepat mungkin. Choi yang semakin emosi masuk lagi ke dalam, lalu menghajar habis-habisan si penjaga toko. Dan pada akhirnya dia mendapatkan dompet milik Jungmin yang tertinggal. Kembali ke markas, Jae dan Seyun ketakutan setengah mati melihat keadaan Jungmin yang tidak sadarkan diri. Kemudian Seyun menyuruh Jae melepaskan ikatannya. Tanpa pikir panjang, Jae langsung memotong tali yang mengikat Jungmin. Di saat Jae ingin memberikan napas buatan, Jungmin sadar dan langsung menyerangnya. Choi benar kalau sakit Jungmin hanyalah sebuah akting. Setelah melumpuhkan si penjaga, Jungmin langsung membawa Seyun keluar dari sana. Dan di saat keduanya berusaha membuka pintu pagar, tiba-tiba Byul muncul menodongkan senjata. 절대 신고 안 할. Tak lama kemudian Dong-hun sampai. Di saat Byul sedang lengah, Jungmin pun menyerangnya. Kemudian Seyun mengambil senapan yang terjatuh lalu menembak Byul. Dong-hun yang menyaksikan hal itu menjadi histeris. Lalu Jungmin dan Seyun bergegas kabur dan Jae sadar dari pingsannya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di hutan tersebut. Kemudian Jungmin menyuruh Seyun bersembunyi, sementara dia akan memancing Dong-hun dan Jae untuk mengejarnya. Merasa yakin kalau keadaan sudah aman, Seyun malah keluar dari persembunyiannya. Dan tiba-tiba Dong-hun muncul dari belakang. Sementara Jungmin terjebak di tepi jurang, Jae yang baru sampai langsung menembaknya. 움직이지 마. Jungmin berusaha mengelak hingga terjatuh ke dalam jurang dan pingsan. Di sisi lain, Choi kesulitan menarik uang dari rekening Jungmin karena dia memberikan kata sandi yang salah. Tak lama kemudian detektif Yuna tiba di lokasi yang tak jauh dari toko tersebut, lokasi di mana Jungmin diculik. Dan secara kebetulan Choi masih ada di sana, dan tanpa sengaja detektif Yuna melihatnya. Di saat Choi ingin diringkus, Yong datang menyelamatkannya. 보여준. Yuna kemudian menghubungi pasukan polisi untuk memburu Choi. Dalam aksi kejar-kejaran yang menyebabkan kecelakaan beruntun tersebut, Yong berhasil diringkus. Namun Choi berhasil kabur, mengelabui polisi dengan melempar bom molotov yang ia rakit sendiri. Yong berteriak di depan wartawan yang meliput penangkapannya kalau geng komplotannya juga menculik aktor terkenal Hwang Jung-min. Seketika keadaan bertambah riuh. Kembali ke hutan, Jung-min telah sadar dari pingsannya, namun mengalami luka tembak di paha kanannya hingga membuatnya kesulitan untuk bergerak. Sementara Yong diinterogasi oleh polisi di ruangan tertutup, namun tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, dan dia malah nekat mengakhiri hidup dengan menelan kapsul beracun. Setelah cukup lama berjalan, Jung-min akhirnya bertemu dengan seorang pak tua penduduk kampung. Saat Jung-min ingin menggunakan telepon rumahnya, si pak tua malah menguncinya dari luar. Lalu dia menelpon polisi, berharap mendapat imbalan atas jasanya menemukan aktor terkenal itu. Namun si detektif tidak percaya lagi dengan aduannya, karena si pak tua ini sering melakukan panggilan aduan palsu terkait hilangnya Jung-min. Sialnya Dong-hun yang malah datang ke gubuknya dan bertanya tentang ciri-ciri Jung-min kepada si pak tua. Si pak tua mengaku tidak pernah melihatnya, namun Dong-hun tidak percaya dan malah memaksa mengecek ke dalam. Tapi si pak tua ini melarangnya. Lalu Dong-hun pun pergi. Tepat setelah si pak tua melepaskan Jung-min, Dong-hun memukulnya dengan batu. Dan dia berhasil menangkap Jung-min sekali lagi. Berita penculikan Jung-min si aktor terkenal ini semakin menyebar luas. Kembali ke markas, Dong-hun berusaha mengeluarkan peluru dari perut istrinya. Tak lama dia ditelepon oleh bos Choi. Choi mengatakan kalau kode yang diberikan oleh Jung-min ternyata palsu. Sang aktor telah mengelabui mereka berkali-kali dengan akting terbaiknya. Tapi Dong-hun malah melapor tentang keadaan istrinya yang tengah sekarat dan harus segera dilarikan ke rumah sakit.
Malangnya bos Choi tidak peduli sama sekali dengan hal itu. Dong-hun ternyata tahu kalau si pemilik kafe telah membayar uang tebusannya, tapi Choi malah ingin menguasai sendiri uang itu. Lalu Dong-hun mengancam akan menghabisi semua orang yang ada di markas itu jika bos Choi tidak membawa uang bagiannya sebelum jam 10 malam. Sementara Jae tampak ketakutan setelah melihat berita penangkapan Yong rekannya. Tak lama bos Choi menelpon ponsel Jae, memaksa sang aktor memberikan kode aslinya. Choi kembali mengancam akan menghabisi istri dan anaknya. Namun ancaman tersebut sama sekali tidak membuat Jungmin gentar. Sebaliknya sang aktor menyuruh Choi segera menyerahkan diri sebelum semuanya terlambat. 얘기 잘해서 빨리 나올 수... Tak lama Dong-hun keluar lalu dia menghancurkan ponsel Jae. Dong-hun mengatakan kepada Jae kalau sang bos telah mengkhianati mereka. Namun Jae tidak percaya dan malah menganggap kalau Jungmin lah yang telah memecah belah komplotan mereka. Di tempat lain, detektif Yan melapor kepada atasannya bahwa ada seorang saksi yang melihat Choi naik taksi menuju ke sebuah lokasi. Pasukan polisi langsung dikerahkan untuk melacak taksi tersebut. Ternyata lokasi yang dituju oleh Choi adalah kantor polisi. Choi berhasil diringkus tanpa perlawanan sedikit pun. Sementara di markas, Jungmin dan Seyun saling bercerita tentang profesi masing-masing untuk mengurangi rasa takut dan sakit yang mereka alami saat ini, saling menguatkan dan berharap semua ini akan segera berakhir. Kembali ke Choi yang sedang diinterogasi, si bos ini meminta polisi mengatur pengurangan hukumannya. Keringanan dari hukuman mati menjadi 20 tahun penjara dan uang jaminan sebesar 3.000 won setiap bulannya, serta pengajuan banding. Jika polisi menolak maka kedua sandera akan mati kalau dia tidak kembali sebelum jam 10 malam. Singkat cerita, jam 10 malam hampir tiba, namun Dong-hun masih belum melihat kemunculan sang bos. Sebelum menyetujui semua permintaannya, polisi meminta Choi memberikan bukti kalau Jungmin masih hidup. Dan jika sang aktor sudah tewas, maka presiden tidak akan mengampuni bos Choi. Dengan terpaksa Choi mengantar polisi untuk menyelamatkan Jungmin. Namun dia masih belum memberitahu lokasi di mana Jungmin disekap. Sementara si Pak Tua datang ke kantor polisi, melapor kalau dia tahu di mana sang aktor disekap, sambil membawa bukti sepatu kiri milik Jungmin yang tertinggal di pondoknya. Dong-hun memasukkan jasad istrinya yang sudah tewas ke dalam mobil dan berniat meninggalkan markas. Lalu dia menghajar Jae yang mencoba menghalanginya. Sebelum pergi, dia akan menghabisi kedua sandera terlebih dahulu. Dong-hun memberikan satu pilihan kepada Jungmin, memaksa sang aktor agar memohon untuk dibebaskan. Dengan syarat Jungmin harus mengorbankan nyawa Seyun untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Karena panik dan takut, Jungmin memohon kepada Dong-hun agar dia membunuh Seyun saja dan bukan dirinya. Dong-hun sangat senang. Sifat asli sang aktor akhirnya keluar dan bukan berakting seperti biasanya. Bagaimanapun juga Dong-hun tetap akan menghabisi Jungmin. Tiba-tiba Jae masuk dan menggebuk kepalanya. Karena sakit hati, Jae memukul Dong-hun berkali-kali. Lalu dia membebaskan kedua sandera. Jungmin meminta maaf kepada Seyun atas ucapannya yang egois. Dia bilang kalau itu cuma akting. Tak lama Dong-hun sadar lalu menembak Jae. Untungnya Jungmin dan Seyun berhasil kabur dan bersembunyi. Pada saat yang sama, detektif Yuna tiba di markas itu. Di sisi lain, bos Choi malah membawa polisi ke gudang yang tak jauh dari markas, yang sebelumnya sudah dia pasang jebakan bom. Sebagian pasukan polisi tewas dan sebagiannya lagi terluka parah. Namun Choi berhasil selamat dari ledakan. Sementara Dong-hun berhasil menemukan persembunyian Jungmin dan dia kembali menyandra sang aktor. Lalu pergi meninggalkan markas dengan mobilnya. Namun saat ingin keluar dari pagar, Choi muncul dan melakukan penembakan. Dong-hun tewas di tangan sang bos. Lalu Jungmin menghidupkan mobilnya dan menabrak bos Choi. Terjadi pertarungan antara detektif Yuna dan bos Choi. Kemudian Dong-hun keluar membantu Yuna yang tengah sekarat karena dihajar habis-habisan oleh Choi. Dan terjadi pertarungan sengit antara keduanya. Hingga pada akhirnya Choi tewas di tangan Jungmin. Pada saat yang sama pasukan polisi tiba. Kedua sandera akhirnya berhasil diselamatkan.
2 tahun kemudian, Jungmin mengunjungi lokasi syuting sang kakak yang sedang mengerjakan proyek film yang diangkat dari kisah nyata tentang penculikan yang dialami oleh Jungmin. Melihat sang aktor yang berperan sebagai Choi, Jungmin teringat akan trauma penculikan yang dialami 2 tahun yang lalu, dan film pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video kali ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.